Halo Giga Friends, balik lagi dengan aku Dani Marindra. Yang kali ini aku pengen sharing kalian tentang kamera APS-nya Sony yang masih worth it di tahun 2025. Kira-kira kamera apa? Tonton video ini sampai selesai. Di era gempuran kamera full frame terbarunya yang dikeluarin sama Sony, yaitu setauku ya Sony A1 Mark II dan juga Sony A9 Mark III. Ya masih ada lah beberapa kamera APS-C yang Sony yang masih bisa kalian pakai, apalagi buat kalian yang pemula mau memulai fotografi atau videografi, kalian bisa pakai kamera Sony ini. Walaupun keluarannya agak sedikit lama, tapi ini masih bisa kalian pakai. Bukan cuma itu aja, setauku sekarang lagi hype-hype-nya kamera pocket. Dan banyak juga dicari ya untuk kamera pocket dari Sony ini, yaitu RX100 Mark VII. Yang kalau aku lihat review di YouTube dan juga dari artikel resminya Sony, RX100 Mark VII ini bukan kamera pocket biasa. Pocket yang bukan sembarang pocket ya. Karena apa? Pertama, dia kamera untuk zoomnya, untuk zoom lensanya sendiri dia lebih fleksibel. Dengan lensa yang nggak bisa berubah, dia pakai electronic zoom di rentan 24 sampai 200 mm. Terus yang kedua udah ada steady shoot dan juga bisa perekaman video dengan format 4K. Kurang asik apa kamera pocket dengan spesifikasi yang seperti itu. Tapi balik lagi, aku di sini nggak akan bahas tentang kamera RX100 Mark VII. Aku bakal bahas kamera APS yang Sony yang mungkin ya masih di bawah 10 ataupun 15-an juta lah yang bisa kalian pakai untuk memulai foto ataupun videografi. Seperti yang kalian lihat di depanku ini ya, ada beberapa kamera APS yang Sony yang menurutku masih bisa kalian pakai di tahun 2025. Yang pertama adalah Sony A6000. Kamera ini dia udah mampu banget, cukup banget untuk kalian pemula yang mau memulai fotografi atau videografi. Walaupun untuk tahun produksi atau keluarannya sendiri udah terbilang agak lama ya. Kalau setauku ini keluaran 2014 ya. Kenapa aku milih kamera pertamanya ini adalah karena pertama megapikselnya dia udah 24 megapiksel, dimana ini udah cukup banget buat kalian foto. Jadi agak tajam ya, bukan agak tajam tapi tajam gitu ya. Habis itu dia mempunyai titik fokus sebanyak 179 titik fokus dengan burst continuous fotonya kalian bisa pakai di 11 fps. Jadi buat kalian mau foto sport, foto wildlife itu udah bisa banget pakai Sony A6000. Lanjut untuk fitur videonya sendiri, dia bisa merekam Full HD di 60 fps. Jadi buat kalian yang mau mulai videografi ini udah cukup banget ya. Cuman sayangnya menurutku untuk layarnya, dimana layar dari Sony A6000 ini sendiri masih tilt flip sampai 90 derajat. Jadi nggak bisa flip sampai 180 derajat. Beda kayak Sony A6400 yang bakal aku bahas habis ini. Itu untuk Sony A6000. Oh ya, untuk harganya sendiri di second Sony A6000 ini ada di kisaran 5-6 jutaan. Untuk barunya dia udah nggak produksi lagi ya. Jadi kalau kalian mau kamera yang ini, aku rasa kalian harus pinter-pinter untuk lihat dan tahu kamera mana yang second bagus, mana yang second nggak layak untuk dipakai. Oke lanjut, aku punya kamera APS-nya Sony yang kedua yaitu Sony 6500 ya. Ini agak sedikit naik lagi, dimana untuk harga secondnya sendiri masih kisaran 10-11 juta lah ya. Untuk fiturnya sendiri, dia yang pertama hampir sama dengan Sony A6000 yaitu 24 megapiksel. Bedanya yaitu di fitur videonya. Untuk foto tetap sama ya, sama titik fokus. Nah bedanya titik fokus dan juga kualitas videonya, dimana untuk titik fokusnya sendiri dia lebih upgrade yaitu 420-an titik fokus. Lalu yang kedua untuk videonya dia udah bisa mampu merekam 4K di 30 fps. Jadi buat kalian yang mau coba videografi ini cocok buat kalian, apalagi nah ini upgrade-nya yang terbaru adalah ada sistem IBIS di dalam kameranya. Apa itu IBIS? Image Stabilizer. Jadi tanpa kalian pakai gimbal ataupun stabilizer, kalian udah bisa handheld dengan gambar hasil video rekamannya stabil banget. Ini kebantu banget buat kalian yang suka sinematik, videografi segala macam. Ini cocok banget buat kalian. Oke, bukan cuma 4K, IBIS dan juga titik fokus yang di-upgrade, tapi juga touchscreen, dimana Sony A6500 ini bisa touchscreen, cuman untuk pencarian titik fokus saja ya, bukan untuk menu dan segala macamnya. Tapi sayangnya
Untuk A6500 ini udah discontinue juga sama kayak A6000. Untuk tahun produksinya kalau nggak salah dia di tahun 2016. Terus sama juga untuk layarnya. Layarnya ini masih tilt flip, jadi 90 derajat saja, tidak sampai 180. Seperti itu. Sebelum beralih ke kamera Sony APS-C yang lainnya ya, tambahan lagi nih buat kalian yang suka videografi, aku saranin buat kalian beli Sony A6500. Kenapa ya? Karena tadi harganya lebih terjangkau ya. Udah ada fitur IBIS, 4K dan segala macam. Juga satu lagi ya, itu jack mic. Jadi kalau kalian mau tambah mikrofon eksternal, dia udah support banget. Suara lebih jelas, video lebih oke. Mantap nggak tuh? Oke, itu tadi dari Sony A6500. Kita lanjut ke kamera APS-C Sony yang lainnya, yaitu kamera Sony A6400. Di mana untuk keluaran Sony A6400 ini di tahun 2019 sebagai bentuk upgrade-nya dari kamera Sony yang A6000. Untuk fiturnya sendiri, dia sama, yaitu 24 megapiksel. Cuman upgrade-nya ada di titik fokus sama di LCD-nya, dimana titik fokusnya berada di 425 titik fokus. LCD-nya yaitu udah bisa flip ke depan, jadi bisa kalian buat selfie. Terus dia juga ada fitur S-Log yang buat kalian para videographer ini ngebantu kalian buat color grading dan juga istilahnya mewarnai video dengan lebih leluasa lagi. Kekurangannya yaitu tidak ada fitur IBIS seperti di kamera A6500. Jadi kalian harus bawa tambahan stabilizer untuk stabilin gambar video kalian. Untuk videonya dia bisa merekam di 4K 30 fps dan Full HD-nya bisa di 120 fps. Jadi cocok banget buat kalian untuk bikin video slow motion. Nah, yang hampir aku lupa sebutin dari upgrade-nya Sony A6400 yaitu adalah touchscreen. Ya, nggak seperti yang ada di A6000. Jadi A6000 ini belum bisa touchscreen, tapi 6400 ini udah bisa touchscreen. Tapi ya untuk pencarian fokus saja, dan juga kalau kalian mau tambah audio eksternal ini juga udah bisa banget. Jadi suara kalian lebih jelas kayak gitu. Ya, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari Sony A6400. Kita lanjut ke kamera APS-C yang Sony yang menurutku agak lebih mahal lagi. Masih tetap di seri A6000, yaitu A6700, dimana untuk A6700 ini di harga barunya dia body only kisaran 22 juta ya. Dan untuk fiturnya hampir sama dengan seri-seri A6000 lainnya, tapi ada beberapa upgrade-an. Yang pertama untuk titik fokus, dia udah lebih cepat lagi, dimana titik fokusnya sendiri ada 750 sekianan kalau nggak salah aku baca di artikel ya, 750 sekian titik fokus. Lalu yang kedua untuk perekaman video 4K nya sendiri dia udah sampai di 120 fps. Lalu kelebihan berikutnya yang di upgrade di 6700 yaitu LCD nya, dimana LCD nya udah vari-angle, jadi bukaannya itu ke samping, bukan lagi ke atas seperti Sony A6400. Untuk fotonya masih sama, continuous burst-nya di 11 fps. Bukan cuma itu aja kelebihan dari Sony A6700, tapi ada yang lainnya, yaitu yang pertama dia udah baterainya, dari segi baterai ya, dia udah sama dengan Sony full frame, kamera full frame-nya Sony di A73 yaitu NPFZ 100. Lalu berikutnya adalah dia udah bisa S-Log dengan perekaman HDR-nya, bukan HDR ya, apa ya kalau disebut kalau untuk warna itu ya. Kurang lebih dia 10 bit 422, jadi untuk rentang warnanya, gradasi warnanya itu dia lebih luas lagi. Beda di Sony A6000 dan juga A6400. Dan yang paling penting adalah di Sony A6700 ini udah dilengkapi dengan IBIS ya. Jadi beda dengan 6400 dan juga 6000. Kalau 6500 masih oke lah ya. Di 6700 ini juga udah dilengkapi IBIS. Makanya kenapa aku bilang kamera Sony 67 ini sangat elit sekali ya gitu ya. Ya sama lah sebanding dengan harganya.
Oke, itu tadi menurutku dari kamera APS-nya Sony yang masih worth it di tahun 2025. Mulai dari Sony A6000, 6500, 6400, dan juga 6700. Menurut kalian mana yang terbaik? Kalau menurutku yang terbaik adalah kamera yang kalian miliki. Dan cukup sekian sharingku kali ini, semoga bermanfaat dan membantu kalian untuk yang mau memulai terjun di dunia fotografi ataupun videografi. Semoga nggak bingung lagi ya milih kameranya yang mana. Taulah kebutuhan kalian yang mana. Oke? Cukup sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kita. Jangan lupa juga follow IG kita di @gudangkameramala. Terima kasih dan sampai jumpa.